Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Kita pada hari ini bisa melaksanakan kegiatan kita, aktivitas kita secara lancar dan baik. Dan tidak lupa pula kita ucapkan salawat, kita sampaikan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik, Bapak Ibu, perkenalkan nama saya Khairul Azmi. Saya dosen mata kuliah Sistem Informasi Manajemen pada Fakultas Ekonomi Universitas Putra Indonesia IPTK Padang. Pada semester kali ini kita mendapatkan tugas untuk mengikuti sertifikasi dosen, di mana kita masuk kepada yang pertama dari sertifikasi dosen tahun 2025. Baik, Bapak Ibu semua, kita pada semester ini, semester genap, diberikan amanah untuk mengajar mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Dan pada pertemuan kali ini kita akan menyampaikan video pada pertemuan yang ke-14 di semester genap ini tentang sistem informasi pemasaran. Sebelum kita menyampaikan video tatap muka di lokal, kita akan sampaikan video pernyataan diri dosen pada aspek pengajaran mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Baik, Bapak Ibu semua, pada mata kuliah Sistem Informasi Manajemen ini kita mengelola tiga lokal dengan sistem pembelajaran daring dan tatap muka. Terus capaian pembelajaran yang hendak dicapai dalam mata kuliah Sistem Informasi Manajemen ini di antaranya pertama, mahasiswa bisa nanti berkontribusi di dalam meningkatkan mutu kehidupan masyarakat, bangsa dan bernegara, khususnya di dalam mata kuliah materi-materi yang disampaikan selama semester ini dari mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Terus yang kedua, apa yang dicapai dari pembelajaran Sistem Informasi Manajemen ini yaitu bisa menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik. Terus mahasiswa bisa menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. Terus mahasiswa nanti bisa membuat prosedur kerja di setiap tugas yang diamanahkan kepada setiap mahasiswa di setiap pertemuannya. Selanjutnya kita masuk pada capaian pembelajaran mata kuliah Sistem Informasi Manajemen.
Jadi setelah mengikuti kegiatan kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu menyimpulkan model sistem informasi yang tepat yang akan digunakan di setiap bidang manajemen, mulai dari sistem informasi manufaktur, sistem informasi akuntansi dan keuangan, sistem informasi pemasaran, sistem informasi sumber daya manusia, sistem informasi eksekutif, dan sistem pendukung keputusan secara terukur dengan penuh tanggung jawab sesuai dengan norma dan akademik. Selanjutnya tentang materi atau gambaran dari setiap materi akan kita sampaikan di setiap pertemuan, di mana pada minggu yang pertama itu kita membahas tentang gambaran umum sistem informasi manajemen. Dan dari gambaran umum sistem informasi manajemen ini yang akan dibahas, misalnya apa pengertian dari sistem, apa pengertian dari informasi, dan apa pengertian sistem informasi itu sendiri ya. Terus pertemuan yang kedua yang akan kita sampaikan yaitu konsep dasar dan ruang lingkup sistem informasi manajemen. Terus pertemuan yang ketiga yang akan kita sampaikan itu berhubungan dengan apa komponen sistem informasi manajemen. Terus minggu yang keempat pembahasan tentang database sistem informasi manajemen. Jadi apa pengertian database sistem informasi manajemen. Selanjutnya pada pertemuan yang kelima yang akan kita sampaikan tentang sistem informasi dalam transformasi bisnis. Pertemuan yang keenam, sistem informasi, organisasi, dan strategi. Selanjutnya pada pertemuan yang ketujuh, pembahasan tentang pengembangan sistem informasi. Jadi dalam pengembangan sistem informasi itu ada beberapa poin yang disampaikan, siklus hidup sebuah sistem informasi, fungsi siklus hidup sistem informasi, selanjutnya tahapan atau fase siklus hidup sistem informasi. Berikutnya pada pertemuan yang ke-8 kita UTS. Setelah UTS yang akan disampaikan materi berhubungan dengan sistem informasi adalah menjadi tantangan bagi sebuah manajemen organisasi atau perusahaan. Selanjutnya pada pertemuan yang ke-9 pembahasan tentang sosial dan etika dalam sistem informasi. Pertemuan 10 sistem informasi manufaktur. Di dalam hal ini apa yang dimanfaatkan oleh perusahaan manufaktur dalam pengelolaan organisasi atau perusahaannya memanfaatkan sebuah sistem sehingga memudahkan bagi perusahaan itu untuk lebih efektif dalam operasionalnya. Selanjutnya pada pertemuan yang ke-11 sistem informasi akuntansi dan keuangan. Jadi ini berhubungan dengan sistem yang dimanfaatkan di dalam pengelolaan akuntansi dan keuangan dari sebuah organisasi atau perusahaan. Selanjutnya pada pertemuan yang ke-12 yang akan disampaikan yaitu sistem informasi pemasaran. Nah, dari sistem informasi pemasaran ini nanti akan kita sampaikan sebuah video pembelajaran tatap muka di lokal dengan materi tentang sistem informasi pemasaran ini. Apa poin-poin yang disampaikan di sini?
yaitu tentang pengertian sistem informasi pemasaran, fungsi sistem informasi pemasaran, komponen sistem informasi pemasaran, terus informasi pemasaran internal, kelebihan dan kekurangan sistem informasi pemasaran, dan ada beberapa contoh kasus yang dihadapi oleh perusahaan dalam hal ini pengelolaan pemasarannya dengan memanfaatkan sistem. Selanjutnya pertemuan yang ke-13 yaitu sistem informasi sumber daya manusia. Di dalam pengelolaan sumber daya manusia di organisasi perusahaan memanfaatkan sistem sehingga pengelolaan itu lebih efisien dan efektif. Selanjutnya pada pertemuan 14, sistem informasi eksekutif dan sistem pendukung keputusan. Dan terakhir, materi perkuliahan kita berhubungan dengan ujian akhir semester. Baik, Bapak Ibu, demikian penjabaran video pernyataan diri dosen pada aspek pengajaran pada mata kuliah sistem informasi manajemen. Nah, demikian Bapak Ibu, kita lanjutkan dengan sesi yang kedua, ya, video tentang pembelajaran tatap muka di lokal. Selamat menikmati video berikut. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Baik. Kita rendah pada hari ini pertemuan yang ke-14. Baik mahasiswa, sebelumnya pada pertemuan yang ke-13 kita telah menyampaikan materi tentang apa mahasiswa? Ada yang tahu? Apa? Sistem informasi, akuntansi dan keuangan. Nah, pada hari ini insya Allah ya akan kita sampaikan materi sesuai rencana pembelajaran semester kita, yaitu tentang sistem informasi pemasaran. Sistem informasi pemasaran, ya. Bagaimana membangun keputusan pemasaran yang tepat, dengan memanfaatkan sebuah sistem pada kegiatan pemasaran. Hal yang akan kita bahas pada kesempatan ini yaitu, ya, yang pertama pengertian sistem informasi pemasaran. Jadi apa nanti pengertian dari sebuah sistem pada kegiatan pemasaran. Yang kedua, yang akan kita bahas tentang fungsi sistem informasi pemasaran. Apa gunanya sistem informasi pemasaran pada kegiatan pemasaran tersebut. Yang ketiga yang akan kita bahas yaitu komponen sistem informasi pemasaran. Jadi apa saja poin-poin yang mungkin yang berhubungan dengan kegiatan sebuah sistem pada bidang pemasaran. Selanjutnya yang keempat, pembahasan tentang informasi pemasaran internal. Jadi ada informasi pemasaran internal, apa saja poin-poinnya. Selanjutnya yang kelima, kelebihan dan kekurangan sistem informasi pemasaran. Jadi ada kelebihan dan kekurangan manakala perusahaan menggunakan atau memanfaatkan sebuah sistem dalam kegiatan pemasarannya, perusahaannya. Terus yang terakhir contoh sistem informasi pemasaran. Nah, kita masuk pada materi yang pertama, ya.
Yaitu apa itu sistem informasi pemasaran? Di mana sistem informasi pemasaran itu adalah struktur yang berkelanjutan dan interaktif yang terdiri dari orang, peralatan, prosedur yang dirancang untuk mengumpulkan, menyortir, menganalisis, terus mengevaluasi dan mendistribusikan informasi yang relevan, tepat waktu, dan akurat kepada para pembuat keputusan pemasaran. Jadi dari pengertian ini kita bisa melihat ya, bahwa sistem informasi pemasaran itu adalah sebuah bentuk struktur ya, yang saling berkelanjutan dan berinteraktif ya. Berinteraktif di mana ada di sana orang ya, dalam hal ini bagian pemasaran, terus peralatan yang digunakan dalam kegiatan sistem tersebut ya. Terus prosedur yang dirancang untuk mengumpulkan data, misalnya bagaimana prosedur mengumpulkan data dalam hal ini data pelanggan misalnya ya. Ada pelanggan atau konsumen yang berinteraksi dengan perusahaan ya. Selanjutnya terus ada kegiatan menyortir ya. Menyortir di sini ya, sistem ini sudah berjalan seperti yang kita lakukan, yang kita sampaikan tadi ya. Ada interaktif dengan konsumennya, yaitu 4 komponen utama sistem informasi pemasaran. Yang pertama ya, komponen pertama yaitu sistem pencatatan internal. Sistem pencatatan internal ini seperti ada kegiatan penjualan, ya, dicatat oleh bagian penjualan, catat ya. Satu hari per hari itu berapa penjualan ya, dicatat. Apa yang dicatat mungkin itu data-data pelanggannya atau konsumennya, terus alamat konsumennya, nomor kontak konsumen ya. Terus apa yang dibeli ya dari kegiatan tadi ya, berapa harganya, seperti itu ya. Ada laporan ya. Yang kedua, sistem intelijensi pemasaran. Jadi komponen dari sistem informasi pemasaran yang kedua itu sistem intelijensi pemasaran. Apa pula ini sistem intelijensi pemasaran ini ya? Di mana informasi eksternal tentang lingkungan pemasar, pesaing, tren pasar, teknologi, kebijakan pemerintah. Jadi ada poin-poin di luar perusahaan yang akan mempengaruhi kegiatan pemasaran ya. Misalnya pesaing, pesaing tentu akan berpengaruh di dalam kompetisi kita ya, bersama pesaing. Terus tren pasar ya, itu ada pasar yang naik dan pasar menurun ya. Kalau naik itu biasanya bagus untuk lakukan penjualan, kalau menurun ya seperti ada krisis ekonomi ya, itu akan berdampak pada penjualan kita ya. Terus teknologi. Jadi yang pengaruhinya teknologi ya. Apa yang mempengaruhinya ya? Kalau kita perusahaan memanfaatkan teknologi dalam kegiatan pemasaran ya, semuanya jadi mudah ya. Pemasar bisa menggunakan media sosial. Sekarang ini media sosial yang digunakan di Facebook, WhatsApp dan sebagainya ya. Terus yang ketiga, komponen dari sistem informasi pemasaran itu yaitu sistem riset pemasaran ya. Riset pemasaran ya. Jadi bagaimana lakukan riset pemasaran ya? Itu diantaranya dengan melakukan survei ya. Misalnya di dalam kegiatan survei kepuasan pelanggan ya. Terus dicoba produk baru ya. Ada produk baru yang dikeluarkan perusahaan, itu harus dicoba dulu ya. Apakah rasanya, kalau makanan, apakah rasanya dicobakan ke calon pelanggan kita ya. Kalau bagus katanya baru kita produksi massal misalnya. Yang keempat ya, komponen sistem informasi pemasaran itu yaitu sistem pendukung keputusan pemasaran. Jadi di sistem pendukung keputusan pemasaran ini
yaitu kumpulan alat dan teknik analisis data yang membantu manajer dalam membuat keputusan. Nah, jadi dalam hal ini kaitannya dengan bagaimana teknik analisa kita ya, analisa kita dari seperti survei yang telah kita lakukan tadi, bisa dengan model matematik kita, statistik kita olah, SPSS misalnya. Ya. Baik mahasiswa, mungkin itu yang diantara beberapa poin sebagian yang kita terang tadi. Apakah mahasiswa ada yang mau bertanya? Silakan satu saja. Pak, nama saya Angela Fitriana dari kelompok 3. Bagaimana sistem informasi dapat meningkatkan efisiensi operasional perusahaan? Baik, terima kasih. Baik ya, bagaimana sebuah sistem informasi itu bisa meningkatkan efisiensi operasional sebuah perusahaan. Dari mana kita bisa melakukan efisiensi? Kita bisa melihat efisiensinya pemanfaatan sistem dalam kegiatan operasional. Dalam hal ini kita contohkan kegiatan pemasaran. Pemasaran jadi efisien. Misalnya kegiatan sebuah perbankan tadi ya. Bagian pemasaran biasanya terjun ke lapangan itu memanfaatkan sebuah media katakanlah brosur yang sudah dicetak oleh perusahaan. Di bagian pemasaran tinggal menyebarkan brosur tadi ya ke orang-orang atau calon nasabah yang mungkin kami jadi target bagi marketing tadi. Apa yang ada di sebuah brosur mahasiswa? Yang ada di sebuah brosur, kalau kita bawakan kegiatan pemasaran perbankan, bagi marketing kredit misalnya, di brosur itu ada poin-poinnya, misalnya pelafon kredit ya. Di sana ada plafon 10 juta, pembiayaan 10 juta, ada plafon pembiayaan 20 juta ya. Ada plafon pembiayaan 50 juta ya. Terus di sana juga ada keterangan ya, apa persyaratan pembiayaan atau kredit yang nasabah ajukan. Misalnya KTP dibuatkan di sana, dituliskan ya. Terus kartu keluarga, akad nikah, terus jaminan yang harus disiapkan oleh si nasabah. Jadi di sana mahasiswa dari sebuah brosur itu sudah bisa informasi itu dipahami ya, oleh calon nasabah. Jadi dalam hal ini bisa waktu efisien, tidak banyak tanya mungkin bagi calon nasabah kepada seorang marketing. Nah, itu salah satu contoh sederhananya. Dan ada juga banyak mungkin contoh yang lain mahasiswa. Demikian mahasiswa, mungkin itu kita diskusi kita hari ini. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyampaiannya. Mari kita tutup pertemuan kita hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.